Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang hadirin jamaah Masjid Jenderal Sudirman rahimakumullah, alhamdulillah syukur kita kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kita nikmat, baik nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta, juga nikmat sehat dan sempat, sehingga Allah perkenankan meringankan kaki kita untuk melangkah menuju masjid yang kita cintai untuk hadir dalam majelis yang mulia ini. Semoga salawat dan salam juga tetap tercurah kehadirat junjungan kita uswatun hasanah Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa merindukan syafaatnya dia mulia. Amin amin. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah, kita tahu bahwa di sesi-sesi sebelumnya, di pengajian sebelumnya sudah kita bahas banyak tentang keluarga, tentang parenting, tentang sebagainya. Tapi mungkin kita perlu untuk kemudian menilai diri kita seberapa kuat kita untuk kemudian menghadapi semua ujian, ya, ujian-ujian hidup. Ini kalau anak sekolah ya ujian soal, tapi kalau yang sudah berkeluarga, sudah lulus, sudah bekerja, maka ini ujian hidup. Tapi sama ujian, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap orang, setiap hambanya itu takarannya, ujiannya masing-masing. Jadi nggak boleh iri, wah ketoknya kayak enak kayak ujian ini kok ringan. Lah kalau memang ukurannya segitu ya segitu. Lah memang ukuran kakinya 41, masuk minta yang 45, ya kedodoran. Lah yang 45 ya nggak mau diganti 41, ya kecekaan gitu ya. Jadi kalau ada omongan, oh, kamu enak isone ngomong tok, sing ngrasakne iki lho. Wah, ini enggak paham ini ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena jelas Allah SWT berfirman dalam Al-Baqarah ayat 155 yang kita hafal itu, wala nabluwannakum bisyai'in min khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wa anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, khauf, ya, khawatir, kelaparan, ju', ya, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Itu semua ujian-ujian. Mulai dari ketakutan, kelaparan, ya. Mungkin kalau ketakutan di negeri ini nggak banyak. Mungkin kalau di Palestina itu ya setiap detiknya iki iso sampai besok ndak usia saya ini, nggak tahu, tiba-tiba dibom ya wassalam. Kita ngaji ini tahu tenang-tenangnya sih. Wis dekengane pusat sudah ini semua. Wah, anteng pokoknya. Apalagi kalau snack sudah keluar gini, wah. Ayam. Ngene ujian buah-buahan enggak berlaku. Tapi ini sana yang di luar ya. Di sini ya ujiannya lain-lain mungkin ya. Kelaparan kayaknya ya enggak. Kalau lihat bentuk-bentuknya ini wis jelas enggak lapar ya. Mungkin lapar pujian ya nggak tahu ya. Atau lapar penghormatan, nah ini lain lagi urusannya. Kekurangan harta, wah jelas. Apalagi kondisi di Indonesia mirip ini agak relevan kalau kekurangan harta ini. Karena rupiah sudah mencapai kemerdekaannya kan gitu. 17.845 tadi. Apa mau 18 ini? Wah ini kalau saya dulu zaman masih mahasiswa tahun, saya itu kan mahasiswa, alumni sini Pak Bu, alumni Universitas Gadjah Mada ini, ijazah asli. Wah, harus ditambah nih. Tahun 98, wah
Pak Harto sudah dengan ini saya menyatakan mundur dari jabatan saya. Nah itu wis mulai seneng tuh mahasiswa. Nah sekarang enggak, sampai 17845 wanteng ya mahasiswa. Nang dia iki. Arek-arek iki wis ngarep ngeluh. Kekurangan jiwa jelas, banyak kematian. Pandemi kemarin Masya Allah, tetangga setiap saat ada pengumuman di masjid. Ini bagian dari ujian, apalagi ujian ketika orang yang kita cintai yang kemudian dipanggil Allah. Ini berat. Rasulullah SAW sendiri ketika anaknya yang bernama Ibrahim wafat, ya sedih luar biasa. Apalagi ketika pamannya Abu Thalib dan istri tercintanya Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wafat. Wah, sampai harus kemudian dihibur Allah SWT dengan Isra Mi'rajnya itu yang kita tahu. Jadi ini adalah dan juga buah-buahan makanan itu ya. Jadi ini ujian-ujian Allah dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar gitu ya. Berikanlah, ya ini salah satu amalan yang memiliki peringkat tertinggi dari Allah SWT adalah memberi kabar gembira. Nah, ini. Jadi saudara muslim ke saudara muslim yang lain tuh seyogianya. Nah, ini karena di Jogja nih, kalau di Klaten ya sekelatannya. Seyogianya itu yang memberikan kabar gembira kepada saudaranya. Oh, ketemu saudaranya malah saya tuh mulai mengeluh. Nah, ini bahaya. Enggak ada beri kabar gembira, walaupun mungkin dokter kemudian memberikan kabar yang tidak terlalu gembira, misalnya Anda ternyata stadium 4 misalnya, tapi insya Allah banyak yang saya tahu stadium 4 bisa sembuh karena kehendak Allah. Wah itu kan disambung begitu. Kadang saya menemukan dokter bukan di sini, mungkin ada yang dokter menurut saya, tapi ada dokter senior gitu, dilihat rekam mediknya. Wah, ini serana obate gitu. Nah, itu pasiennya bisa stroke. Jadi meninggalnya bukan karena penyakitnya, juga karena pernyataan dokternya ini. Mesti nggak ada obatnya, kayak dianya Gusti Allah aja ya. Padahal Allah sendiri setiap penyakit punya penyembuhnya, asifahnya, obatnya kecuali mati, kecuali penyakit tua ya. Itu memang ya akan terus begitu. Jadi ujian-ujian berupa badai ekonomi, kesehatan, gesekan emosi antara anggota keluarga mungkin yang kita tahu ya. Orang ada dulu pasien saya yang masuk rumah sakit mau dioperasi nggak bisa karena tekanan darahnya tinggi terus. Jadi dokter bilang nggak bisa ini selama tekanan darah masih segini saya nggak berani operasi, resiko. Padahal harus dioperasi. Akhirnya saya dipanggil ke rumah sakitnya itu, saya bilang jangan Pak. Jangan saya dipanggil ke rumah sakit nanti ketahuan dokternya ada 2 perawatan dengan 2 metode yang berbeda bisa bahaya. Gak apa-apa Pak, yang penting ini setelah kita lakukan sedikit pendekatan secara hipnoterapi begitu, kemudian ketahuan ibu ini itu khawatir dengan anaknya yang kuliah di Sulawesi Selatan karena dia ternyata sudah memilih jodohnya di sana gitu ya. Jadi ibu ini khawatir, wangune anak wedokku diboyong nang Sulawesi, aku kapan ketemu nih? Wah, sudah overthinking pokoknya ya. Jadi kecemasannya itu menimbulkan tekanan darah yang selalu tinggi karena memang 80% penyakit tekanan darah tinggi itu disebabkan karena psikis ya. Biasanya karena ya temperamen yang terlalu tinggi ya, sering kemudian tersinggung, sensitif gitu ya. Jadi ini ada hubungannya, tapi ini mungkin kalau tinjauan penyakit dalam menurut saya unik yang dokter internis beda sedikit karena tinjauan kami tinjauan kejiwaan psikis ya. Kalau tinjauan penyakit dalam ya jelas, kalau namanya tekanan darah tinggi ya pasti, kalau enggak penyempitan pembuluh darah ya pasti kentol darahnya. Ya itu saja, pasti nanti gini. Sehingga kita perlu untuk kemudian membentengi kita, keluarga kita gitu ya. Kalau Allah SWT firman dalam At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Diri kita dulu dibentengi dengan kekokohan mental kita, baru keluarga itu akan ngikut. Karena biasanya lumrahnya lazimnya
prajurit itu ngikut komandannya. Jadi kalau prajurit salah, itu mesti komandannya yang salah duluan. Misalnya orang tua kok perintah anaknya gini, "Nak, mau mandi enggak?" "Ya enggak." "Wong disuruh milih kok." "Mau mandi enggak?" "Enggak." Yang salah kan yang ngasih perintah ini. Pertanyaannya itu, "Mau mandi enggak?" "Enggak." Pinter anaknya, milih saya enggak perlu susah-susah. Pinter anaknya ini, milihnya enggak, mau dikasih pilihan. Harusnya gimana? Mau mandi sama ayah apa sama bunda? Oh, jelas. Mau mandi air dingin apa hangat? Jelas. Ini kok mau mandi enggak? Ya enggak, pinter dia. Milih sing ora rekoso. Orang kok menjauhi sesuatu yang sulit itu pinter. Ya, jadi harus dipuji malah drama. Pagi-pagi mesti kalau mandi pagi drama. Wah, nanti datang ke klinik, "Pak, tolong ini anak saya dicuci otaknya." Loh, pikir aku laundry apa? Ora iso nyuci-nyuci ngono kuwi. Malam ini kita tentunya belajar tentang resiliensi, atau kalau bahasa psikisnya itu daya lenting ya. Panjenengan mungkin sudah paham bahwa pohon bambu itu kalau dipatahkan itu, ditekan ke bawah, itu kalau nggak sampai patah dia akan melenting kembali dengan tenaga yang lebih kuat. Bahkan kalau ada orang di situ mungkin akan terpukul oleh lentingan bambu itu. Nah ini resiliensi itu, kalau dalam dunia psikologi itu adalah kemampuan adaptasi psikologis seseorang untuk pulih kembali setelah mengalami tekanan atau situasi traumatis. Nah, situasi traumatis atau tekanan itu mungkin terjadinya di saat-saat kita lemah gitu ya. Di masa kecil, di masa mungkin kita pernah dibully ya. Mungkin kita pernah ya posisi lemah lah. Posisi sudah tua saja kalau posisinya lemah ya cenderung akan mengalami tekanan, karena memang sunatullahnya bisa jadi potensi tekanan itu muncul pada situasi-situasi kita berada di titik yang bawah. Gitu. Makanya kalau orang Jawa itu tenang aja Pak. Perjalanan hidup itu kayak roda berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Masalahnya ada yang sudah di atas terus ke bawah gembos. Ora sido munggah. Harus ditempel dulu, ternyata ada bocor tipis ya. Jadi nggak kunjung naik karena bocor tipis. Lah bocor tipis ini adalah trauma-trauma atau tekanan-tekanan mental yang kemudian menimbulkan traumatis. Kita lihat bagaimana, tapi ada keluarga yang tangguh juga ya. Sudah berkali-kali ditekan, sudah berkali-kali. Kalau jamaah membaca biografi beberapa orang, tokoh-tokoh dunia atau tokoh-tokoh di Indonesia saja, itu rata-rata tangguh-tangguh. Tekanannya Jenderal Sudirman saja yang namanya ada di masjid ini. Sebagaimana tangguhnya beliau. Bagaimana tekanan penjajahan, tekanan harus meninggalkan keluarga, termasuk tekanan kesehatan, tetap tidak mematahkan kepahlawanan beliau untuk membebaskan negeri ini dari penjajahan. Itu jelas. Padahal mungkin trauma masa kecil pun ada, karena lahirnya di masa penjajahan, di masa tidak bebas melakukan apapun. Jangankan kok majelis seperti ini, ngumpul berdua bertiga dicekel penjajah. Jadi itu merupakan satu kondisi bahwa ada keluarga yang memiliki coping mechanism atau cara penyelesaian masalah yang sehat. Itu selaras dengan Rasulullah SAW yang menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya itu baik baginya. Hal ini tidak dapat didapatkan pada golongan lain atau pada diri yang orang lain kecuali mukmin. Jadi apabila mendapat kesenangan dia bersyukur, maka yang demikian itu baik baginya, dan jika ditimpa kesusahan dia bersabar, yang demikian itu baik baginya. Walaupun ini kalimat sangat jelas, tetapi ternyata implementasinya banyak tafsiran. Ya, ini mirip dengan ketika Rasulullah menyatakan kepada pasukan Khandaq waktu itu, pasukan Khandaq kalau nggak salah, atau pasukan Uhud waktu itu, perang Uhud ya. Yang jelas Rasulullah menyatakan untuk kejar
para residivis, kejar para prajurit yang tidak ikut perang, para munafikin itu kejar. Perintahnya beliau jelas. Sholat asar di Bani Quraizoh. Sudah tidak perlu tafsir itu. Sholat asarnya nanti di Bani Quraizoh. Artinya suruh pacu kudanya secepat mungkin agar sholat di Bani Quraizoh. Nyatanya implementasinya tidak semudah yang diperintahkan. Kenapa? Karena dalam perjalanan ternyata setengah perjalanan matahari sudah mulai condong ke barat, mulai tenggelam. Maka para sahabat terpecah dua dalam menafsirkan perintah ini. Ada yang nggak bisa, kita harus sholat sekarang. Kalau enggak, sholat asarnya akan lewat. Padahal as-sholatu ala waktiha. Nganggo dalil ya. Wong nek wis kepepet nganggo dalil. Yang lain enggak bisa, perintahnya jelas bahwa sholat di Bani Quraizoh pisah ini, pecah pasukan muslim ini. Bayangkan di tengah Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah mereka, pasukan muslim loh pecah jadi dua. Bagaimana dengan kita yang 1400 tahun jaraknya? Maka mempertahankan ukhuwah itu jauh lebih wajib dibandingkan kemudian melakukan sesuatu yang sunnah-sunnah. Maka pisah pasukannya. Yang satu tetap menuju ke Bani Quraizoh, sholat asar di sana. Yang ini sholat asar di jalan, di pinggir jalan maksudnya. Kalau di jalan tabrak kuda-kuda yang lain nanti. Sholat asar. Sampai di Bani Quraizoh ternyata apa? Waktu Isya sudah tiba. Jadi sahabat-sahabat ini ngerapel semua. Asar, maghrib, Isya. Wah, kok enak Pak, ini ada syariat ini. Keadaan darurat, perintah peperangan. Sidik-sidik kok golek sing enak-enak ini. Pak ini bisa berarti diropel. Enggak apple to apple itu, apple to durian. Akhirnya wadul mengadu ini Pak. Ini Rasul. Masa dia sholatnya digabung sama Isa? Apalagi ini ya Rasul. Masa dia sholatnya enggak sesuai perintahmu? Di jalan dia, di tengah jalan, di pinggir jalan. Maka Rasul mengatakan ya semuanya benar. Karena semuanya melaksanakan perintah. Maka kalau disuruh ada nikmat bersyukur, ada musibah bersabar, ternyata implementasinya menafsirkan ayat ini berbeda. Ada yang cara bersyukurnya itu malah melakukan kemaksiatan. Karena bersyukur aku tak ngombe-ngombe ae. Piye to ki? Iki ngaji nanti. Mumpung saya punya obat fly Pak, jadi saya nge-fly karena saya merayakan kesuksesan loh. Ini mesti wong-wong sing rada ngawur. Yang bersabar juga gitu. Ya dia bersabar, tapi dia cerita kepada orang lain bagaimana kondisinya. Saya sampai tidur di masjid Pak, karena saya nggak bisa pulang, saya ditagih utang. Yo, nggak apa-apa sih mengeluh, tapi yo jangan setiap saat. Karena sabar itu hakikatnya adalah menahan bercerita kepada selain Allah. Ini. Kecuali kalau membutuhkan bantuan, kok wis gak usah ketemu Pak Gadot ae. Apa konseling enggak usah konseling. Loh enggak apa-apa saya itu ya enggak masalah. Malah kalau ke klinik saya anjurkan untuk kembali tahajud, curhat kepada Allah langsung di sepertiga malam. Itu tol itu. Tanpa hambatan, aras kebuka. Tapi ada pasien tuh bilang gini, Pak saya tahu Pak kalau curhat itu paling enak sama Allah. Cuman saya tuh kepengen pun dapat jawaban. Ya jawabannya nggak langsung muni ngono kayak konselor malah medeni kayak Rasulullah nang Gua Hira dijawab malah wedi dhewe engko. Ya ta ikra karena Kanjeng Nabi ya kuat. Lah kita nak wujud ada suara nggak ada wujudnya, ya mungkin semaput. Untung bukan kita nabinya. Sehingga penerjemahan syukur dan sabar ini kemudian melenceng. Bersyukur malah melakukan maksiat. Oh alhamdulillah wis buka puasa, wis sisan aku wis nggawa pacar kok tak batalkan dengan cara iki ngawur ngene. Dibatalkan dengan cara lain-lain yang tidak wong pacarannya aja sudah salah. Malah batal ke puasa dengan cara seperti itu.
Sehingga ini perlu diluruskan. Bersyukur berarti menggunakan seluruh nikmat Allah itu di jalan yang Allah ridho, itu syukur tuh. Diberi sehat, sehatnya untuk berdakwah, sehatnya untuk beramal soleh. Diberi mata ya, digunakan untuk memandang yang Allah ridho. Jangan salah, ada di rumah sakit itu salah seorang pasien yang saraf kelopak matanya itu sudah tidak berfungsi. Jadi dia nggak bisa merem. Coba bayangkan. Lah kita tuh nggak pernah bersyukur dapat kelopak mata yang otomatis melek merem gini. Coba kalau itu melek terus kayak iwak. Lah garing maksudnya. Jadi pasien itu disangoni 2 cairan untuk mata dan tisu untuk ngelap air mata yang keluar terus. Alhamdulillah kita itu tangi ya enak. Paling pol belek. Tapi masih bisa melek merem. Ini harus disyukuri. Maka digunakan untuk baca Quran, digunakan untuk memandang sesuatu yang baik. Nah, bersabar juga gitu, menahan diri dari mengeluh pada selain Allah. Kalau mengeluh pada Allah boleh, karena memang hamba ya menghamba pada Khaliknya. Tapi apa nggak boleh? Pak, kalau konseling ya boleh-boleh saja. Sekedar untuk membongkar buntunya pikiran. Ya, karena kita kadang-kadang ya buntu tenan kita. Sing ngomong ki ya sok-sok buntu kok. Orang ngerti wae. Karena ditutupi saja sama Allah sehingga aib kita itu tertutup. Kalau seandainya dibuka, yakin 1000% jenengan tidak akan tahan duduk di depan saya. Alhamdulillah Allah masih menutup aib hamba yang dhaif ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita bercermin pada madrasah kehidupan yang dialami oleh para nabi, ya. Kita ambil yang paling dekat momentumnya. Kemarin kan 27 Mei adalah atau 10 Zulhijjah momentum Idul Adha. Wah, ini jelas ujiannya bertubi-tubi. Karena siapa ini? Khalilur Rahman, kekasih Allah. Maka ini yang mengubah mindset kita, toh. Banyak orang mengatakan, wah aku sugih, berarti Allah senang sama saya, Allah cinta sama saya. Yo, kalau kayak gitu harusnya Rasulullah Muhammad SAW ya sugih rantai-rantai ke Nabi Sulaiman gitu. Tapi Nabi Ayub kudune atau Nabi siapa? Yunus misalnya. Ternyata ujian paling besar itu bukan kekayaan tetapi bukan kepada ujian itu bukan didatangkan kepada yang lain selain yang paling tinggi ujiannya adalah para nabi dan rasul. Dan kita lihat para nabi dan rasul ujiannya luar biasa. Kalau kita diuji itu tanda Allah cinta, justru mindsetnya begitu. Kalau kita diberi Allah, bersyukurnya dengan sambil waspada. Ini benar-benar karena Allah ridho atau ini istidraj. Ini naudzubillah. Jadi tetap rojak dan khauf. Ada harap, ada cemas, ada khawatir, ada harapan. Itu penting dijaga agar kita tidak tergelincir. Pertama kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas kemarin Idul Adha itu rangkaian kisah yang luar biasa. Nabi Ibrahim itu kan istri pertamanya sinten? Sarah. Siti Sarah ini cantik luar biasa. Namun diberi ujian belum bisa melahirkan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lolos dari ujian pembakaran oleh Raja Namrud, maka Allah SWT menyuruh berdakwah ke Syam. Tapi berdakwahnya ke Syam itu melewati Mesir. Sampai di Mesir baru Siti Sarah ini memberi tawaran, Mas Ibrahim. Nah, ini kan Ibrahim toh. Mas Ibrahim jenengan itu nabi loh. Nanti nek buat nonton keturunannya terus pripun. Lah piye to maksudnya? Pripun purun boten nek dipilihke. Wah, jodolanan loh. Tenan bro lagi. Kira-kira kalau saya itu, ini kan terjemahan bebas ini. Namanya juga tafsir jalan lain. Bukan jalan lain, ini jalan lain. Ya monggo lah. Oh ya. Soalnya kan biar mancing. Kalau nanti istrinya dapat anak, saya mungkin. Nah gitu. Intinya dicarikan, dan kemudian karena Nabi Ibrahim ini juga bukan orang sembarangan, dakwahnya
Nabi Ibrahim asalnya itu di asalnya. Ini asalnya Nabi Ibrahim di mana? Kok bisa disuruh berangkat ke Sam itu asalnya dari mana? Nabi Ibrahim itu lahir di Basrah. Basrah itu Irak sekarang. Jadi dari Irak beliau bergerak menuju ke Syam sekitar Palestina, Jordan itu melalui Mesir. Sampai di Mesir ketemu Raja Mesir, Fir'aun. Tapi bukan Fir'aunnya Nabi Musa, ya. Ini Fir'aun zaman Nabi Ibrahim. Jadi sebelumnya kakek-kakeknya. Punya anak dari dari istrinya, nggak tahu istri yang keberapa, ini anak. Namanya Hajar. Kemudian karena takzim dengan Nabi Ibrahim, seorang dai pendakwah yang luar biasa, dihadiahkanlah, kemudian dinikahkanlah dia dengan Hajar ini. Tapi lama kelamaan, terus kemudian Allah takdirkan Siti Hajar ini mengandung anaknya dan melahirkan Nabi Ismail. Ya namanya manusia, ketika lihat suaminya kok sedikit banyak kok bermesraan dengan istri kedua dan anaknya yang punya anak, maka mbok lah, ojo nang ngarepku, nek ngono-ngono kuwi ojo adoh-adoh. Turun perintah. Wah, ini kalau Nabi itu enak. Karena sedikit-sedikit turun perintah. Kene golek wahyu malah wis mulai wahyune. Mana nanti wahyu iki mau. Tahu turun wahyu perintah untuk menuju ke Mekah, meninggalkan Hajar dan Ismail di kota Mekah. Ini ujian luar biasa. Ujian pertama adalah meninggalkan istri dan anaknya di kota Mekah yang tandus, belum seperti sekarang. Sekarang gedung Mekah di mana-mana. Dulu padang pasir, tidak ada siapa-siapa. Ini ujian pertama, resilience orang. Daya lenting diuji pertama peristiwa ini. Begitu selesai sampai di Mekah, hari berikutnya ditinggali makanan minuman yang mungkin tahan 2-3 hari. maka si Siti Hajar kemudian nanya, gimana? Kenapa engkau tinggalkan aku? Kami, wahai suamiku. Diam aja. Nabi Ibrahim itu diam. Ini ciri, ini sebenarnya petunjuk, ini jasa buat bapak-bapak, buat ibu-ibu juga. Kalau suami ditanya kok diem, itu mesti bingung, nggak ngerti jawabnya apa. Pengen jawab takut salah. Wong ini makhluk ras terkuat di muka bumi. Salah sidik weh, turun jobrok weh. Baik, ini ngereponi petugas ini ya. Ya, tidak ada para nabi kok ngeyel karo perempuan, tidak ada. Rasul aja diprotes sama istrinya sahabat, turun perintah. Mat, dikabul noe. Oh, ya sudah perintahnya kabul yang di surat apa itu Mumtahanah atau kalau nggak salah. Ada itu ceritanya di Quran. Nah kemudian pertanyaan kedua sama. Ya suamiku, kenapa engkau tega meninggalkan kami di bukit tandus seperti ini? Diam aja. Akhirnya melangkah ketiga, Siti Hajar mulai sadar, ini tidak mungkin nafsu yang berbicara. Ini pasti perintah Allah. Maka apakah benar ini perintah Allah ya suamiku? Mantuk ini loh. Ini dah. Saya wedi salah jawab. Iya kan kita belum tahu responnya ketika ditanya. Oh ini perintah Allah, percaya kan? Yakin kan? Karena nggak ada yang lain yang bisa meyakinkan, nggak ada konfirmasi WA maupun Instagram ya bahwa ini perintah Allah, nggak ada. Begitu di ini langsung keluarlah kalimat viral itu. Kalau memang ini perintah Allah, pasti Allah yang akan menjamin, yang akan memelihara, yang akan merawat kita di sini. Pergilah, wah ini ya wes lunga wes aman ya. Ini ujian pertama, meninggalkan. Ujian kedua, setelah di balik bukit tidak kelihatan lagi anak istrinya, mulai mak tratap gitu. Ini basa Jawa ini mak tratap. Lah terus piye iki bojo anakku? Lah engko nek sing ketemu wong perampok. Oh nek ketemu, ini mulai overthinking ya. Overthinking Nabi tapi bukan overthinking. Minimal ada kepasrahan, tapi mulai muncul apa? Kekhawatiran. Karena apa? Karena ya memang sampai kemudian dia berdoa kepada Allah di surat Ibrahim ayat 37 yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati.
Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Bahkan yang didoakan pertama Nabi Ibrahim adalah, ya Allah tolong beri inspirasi, beri ilham bahwa dia harus sholat untuk melindungi dirinya. Itu saja. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Itu doanya adalah cenderungkan hati sebagian manusia yang lewat di lembah itu untuk cenderung pada ini. Artinya melindungi, ya tidak ngapa-ngapain. Yang ternyata yang datang adalah orang-orang yang jahil dan busuk hatinya, ya ana wong wedok dhewe karo bayi. Entek sudah jelas, gitu. Nah, untung doanya ini kemudian membuat teramankanlah Hajar dan Ismail ini. Ini ujian kedua dengan cara kemudian mendatangkan was-was, kekhawatiran. Wah, aku kerja nang Papua jauh. Sistem 31. 3 pekan di sana. Enggak 3 pekan. Pasien saya itu 3 bulan, Pak. 3 bulan di Papua, 1 bulan kembali ke rumah libur untuk bersama keluarga. Oh, nek aku ya mau. Kok 3 bulan? Wong saya diminta panitia bicara di Probolinggo 5 hari, mau aku. Pokoknya lebih dari 3 hari kok. Kalau saya diminta bicara 3 hari, nginep sama 3 hari. Lebih dari 3 hari, saya minta 5 tiket supaya semua keluarga saya ikut berangkat. Gak gelem ya wes, salah ngundang aku. Rasa saya lebih baik bersama, karena rumah itu yang dinamakan rumah. Ya di mana keluarga kita ada itu rumah. Mbok nang hotel sekali, mbok nang rumah villa, nek dhewe lah. Dari mana enaknya? Ya bukan berarti yang LDR terus enggak boleh. Oh. Pak Tutin lho kok rezekine atuh kok. Ya boleh. Apa meneh nganggo dalil. Tapi jangan pakai dalil Nabi Ibrahim. Lu saya LDR karena Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail 13 tahun. Saya kan cuma 3 bulan. Ya enggak apple to apple kayak gitu tuh. Wong Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, diperintah Allah. Lan jenengan yang merintah sapa? Oh, rezeki di mana-mana ada. Tapi ya kalau sudah terlanjur, maka luruskan niat tadi itu. Lindungi jarak jauh ini dengan doa. Didoakan yang ditinggal ya mendoakan yang meninggalkan itu. Jadi sama-sama kuat. Sehingga tidak terjadi apa-apa yang terjadi pada pasien-pasien saya, kan gitu ya. Selingkuh, anaknya terus nakal, ora iso dikandani. Teko bapak yo cuek ae, aku yo ora kenal. Begitu dok assalamualaikum. Cari siapa om? Lah dia gak ngerti bapaknya lu. Ternyata bapaknya sendiri saking lupa sudah 3 bulan. Kok jangan panggilnya om ya? Tapi kalau Nabi Ibrahim jelas doanya melindungi. Nah, Hajar sebagai ibundanya Nabi Ismail itu mengendorse, memuji, mengedifikasi Nabi Ibrahim sebagai Khalilur Rahman. Kayak bapakmu itu Kanjeng Nabi diperintah Allah Khalilur Rahman, berdakwah jauh demi Allah dan kita. Wow. Jadi begitu ketemu itu setelah 13 tahun itu abahmu datang. Abah langsung dipeluk. Coba kalau nah kita itu ditinggal ngene wis gara-gara abahmu. Ngapa aduh nang saun kene yo iso dakwahmu ini. Wah. Begitu 13 tahun datang, itu nak ayam datang. Ini dah yang ninggalin kita di gurun tuh ini orangnya. Wah. Habis itu. Nabi Ibrahim umurnya ratusan tahun, ini dia masih 13 tahun. Jelas entek ini. Tapi luar biasanya datang. Dan ujian ketiga yang paling besar yang kita peringati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Wong sudah 13 tahun lo gak ketemu. Turun perintah untuk menyembelih anaknya. Lewat mimpi lagi. Lo kecuali kalau lewat direct message masih mending DM teko Gusti Allah iki. Apa teko surat. Mimpi. Lo siapa yang mau percaya mimpi?
Tapi saat itu mimpi itu menjadi satu apa? Petunjuk. Karena para nabi, para rasul tuh kalau mendapatkan wahyu biasanya ada beberapa cara. Ada melalui mimpi, ada melalui suara langsung, ada melalui genta yang berbunyi kayak Rasulullah itu berat langsung dan sebagainya. Maka kadang mimpi, dan mimpinya 3 kali. 1 suruh sembelih. Rodok mikir tenanan apa ora mimpi. Nek menurut saya mimpi buruk itu ya dari setan. Lagi buruk ketok iki. Datang kedua sama persis mimpinya. Detail. Ingat ya, kalau jenengan kok mimpi paginya bangun kok masih ingat detail. Itu petunjuk tuh. Petunjuk. Tapi jangan ditafsirkan sendiri. Ditafsirkan datang ke ulama ahli tafsir. Ulama aja. Kalau saya itu kan baru. Nek ulama itu pegang kitab. Nek baru iki bondone ngene. Bahaya iki. Jadi punya baru. Cari ulama para satu lambi Ahlussunnah wal Jamaah yang jelas akidahnya. Lah terus 3 kali juga disuruh sembelihan. Wah, ini mulai mikir itu. Baru ngomong sama putranya itu. Ya bunaya kan gitu. Ini ayahmu mendapatkan perintah untuk menyembelihmu. Gimana menurutmu? Ya terkenal kalimat viral itu. Wahai ayahku, laksanakan perintah itu, maka insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Wah ini kalau ndak ibunya ini jelas sudah. Prinsipnya gitu dalam agama Islam itu. Kalau ibunya soleh, anaknya itu pasti soleh. Sudah jelas itu. Mana? Lihat sejarahnya. Tidak ada yang anak soleh ibunya nggak soleh. Tapi kalau bapaknya soleh, urung mesti. Nah ibune orang soleh. Nah, tapi ibunya soleh. Mulai dari siapapun. Ya. Walaupun bagaimanapun ya ada prerogatif Allah. Misalnya Abu Jahal, anaknya soleh. Abu Lahab. Nah ini makanya Rasulullah SAW kalau mau membaca surat Al-Lahab itu noleh dulu ke belakang. Iki ono anaknya Abu Lahab orang. Ya tersinggung tuh. Wah anaknya, bapakku disebut-sebut dilaknat, walaupun dia sadar, dia juga mungkin marah memang bapaknya salah. Tapi Rasulullah itu mau menghormati. Ini arta wajah kayak tabat ziyadah kok. Enggak anaknya ono. Lembutnya Rasul itu begitu hatinya. Makanya kemudian ya itulah 3 ujian bagi kalau kita lihat dari sejarah para nabi. Banyak nabi-nabi hilangan dengan ujiannya masing-masing. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam semua diuji. Walaupun ujian itu tidak harus seperti ini, tidak seperti musibah. Sebetulnya Nabi Sulaiman juga diuji, tapi ujiannya kekayaan. Dan rata-rata kalau umat Nabi Muhammad itu ujiannya yang sulit itu malah di ujian kekayaan. Ya kan saya kadang kalau dicurhati, wah itu apa pejabat gini, wah korupsi gini. Saya tahu jenengan kirong tahu lungguh nang kono. Nek jenengan sudah pernah duduk tuh survei boleh nanti kok kayak gitu. Saya tuh mantan anggota DPR tapi saya nggak korup, nah itu boleh ngomong kayak. Lalu dia belum RT. RT gimana mau korup? Mau duitnya orang liwat kok. Nah, korup itu kan harus liwat dulu duitnya. Lah ini anggota dewan, menteri, duit lewat terus. Mungkin 1 miliar kuat, 10 miliar rodok kuat, 100 miliar silat istikharah. Lah 100 miliar ra jelas kok salat istikharah. Jelas ora jelas. Malah kadang pakai dalil, wah ya rezeki anak soleh ngawur. Kalau rezeki anak soleh jelas halal haram kan rezeki anak soleh. Min haitsu la yatasib, wah tambah salam meneh. Mau rekening membengkak tiba-tiba enggak jelas arahnya. Itu harus curiga langsung ini apa maksudnya. Kalau jelas baru kita tahu ini halal haram, ini enggak jelas. Maka ujian kekayaan juga ujian. Terus bagaimana? Yang terakhir kita langkah praktisnya untuk membangun resiliensi di rumah kita. Ubah narasi konfliknya dengan validasi dan doa. Jadi saat rumah tangga dihantam ujian ekonomi, sosial, saling menyalahkan, itu kita validasi emosi keluarga dengan janji Allah. Alam Nasrah itu surat Alam Nasrah. Fa inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama, jadi ini bukan sesudah ya. Ada yang menafsirkan sesudah musibah ada, enggak. Bersama dengan
kekurangan ya, bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Jadi begitu kita mendapatkan kesulitan, saat itu pula sebetulnya kemudahan itu sudah Allah siapkan, hanya saja kita disuruh mencari kemudahannya itu dalam bentuk apa. Yang kedua, jaga lisan dan beri rasa aman. Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari menyatakan seorang muslim yang baik adalah yang tangan dan lisannya tidak menyakiti muslim lainnya. Sehingga ketika kita punya musibah datang ke rumah, itu keluarga juga memberikan apa? Support, gak apa-apa ya. Walaupun kamu pulang tidak membawa uang, bunda itu tidak masalah. Yang penting yakinkan bunda bahwa ayah itu sujudnya lama dibanding sebelumnya. Wah, ini luar biasa. Gak lihat uangnya, tapi lihat lamanya sujud. Wah, ini angel gini gak metuneh ya. Limited edition ini. Yang terakhir, jadikan doa sebagai regulasi emosi tertinggi, yaitu gunakan doa Nabi Ayub dan Nabi Yakub bahwa Allah bersama kita, ya, bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau Allah bersama orang yang sabar, maka setiap masalah itu pasti akan Allah selesaikan ketika kita hanya mengeluh pada Allah. Bersabar itu berarti hakikatnya mengeluh pada Allah. Nah ini pasti nanti cepat atau lambat. Karena waktu itu ukuran kita nih. Bagi Allah semuanya adalah tidak terukur oleh waktu, karena Allah berada di atas waktu dan ruang. Maka kita merasa lambat, padahal bagi Allah kelambatan menurut kita itu adalah satu nikmat yang kita nggak tahu hikmahnya saat itu ya. Tapi mungkin setelah lewat, oh iya, pantas aku baru dikasih mobil sekarang. Karena kalau dikasih mobil dulu, mungkin saya nggak ikut majelis taklim lagi, ngono ya. Karena utangnya kayak kan orang yang datang ke masjid kan macam-macam nih. Ada yang itikaf ya. Ada yang patah hati ya. Ada yang utangnya oke yang ditagih ora nonggone ya wis turu masjid ya. Nah, macam-macam, tapi ya semua ujian harus dilalui dan Allah bersama orang yang bersabar. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, di pasal kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, yang bisa saya sampaikan, semoga yang sedikit ini memberi inspirasi dan motivasi, dan pasti itu karena Allah yang menuntun lisan ini. Namun jika ada luka tertoreh di hati, itu pasti karena kedunguan saya di dalam memilih diksi dan intonasi. Maka saya mohon maaf, mohon ampun pada Allah SWT. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.